lingkungan sekitar itu sangat penting dan memiliki banyak manfaat. Contohnya, mengurangi sampah organik yang ada di TPA, menghasilkan pupuk kompos, serta mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengolah sampah organik. Burung merpati terbang tinggi, jatuh hinggap di pohon salak. Saya di sini akan cerita aksi tentang proyek Osama Metak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hijau, perkenalkan saya Ferlita Gladisamanta, siswi dari SMP Negeri 38 Surabaya dengan nomor peserta 894. Saya memiliki judul proyek yaitu Osama Metak, kepanjangan dari Alas Sampah Organik Rumah Tangga Metode Takakura. Alasan saya mengambil proyek ini karena 1.600 ton sampah yang ada di TPA Benowo dikirimkan tiap harinya. 60%-nya sampah organik dan 44% dari sampah organik yang berasal dari dapur rumah tangga. Lalu saya mencari informasi di internet. Bagaimana sih cara agar sampah-sampah tersebut dapat diolah dan tidak dibiarkan begitu saja? Kemudian saya menemukan salah satu cara dengan pengolahan sampah organik menggunakan keranjang Takakura yang mudah dan praktis. Nah, keranjang Takakura tersebut jika diolah akan menghasilkan pupuk kompos yang bermanfaat. Sampah yang saya olah adalah sampah sayuran. Sampah sayuran tersebut seperti sampah sayuran gubis, sayuran sawi, dan juga sayuran lainnya. Lalu juga ada sisa nasi. Sisa nasi yang kalau misalnya kita makan tapi tidak habis, bisa tuh dimasukin keranjang Takakura. Juga ada kulit buah atau juga buah yang busuk. Saya memulai proyek ini karena mendapatkan sampah organik dari dapur rumah saya dan tetangga saya. Nah, sampah organik tersebut saya uji coba dengan mengolahnya menggunakan metode Takakura. Sebelum dimasukkannya sampah organik ke keranjang Takakura, jangan lupa untuk dipotong atau dicacah menjadi bagian kecil-kecil karena agar mempercepat proses penguraian. Setelah itu ditutupi oleh bantalan sekam atas dan juga kain berpori yang berfungsi untuk agar serangga tersebut atau serangga-serangga lain tidak masuk ke dalamnya. Kemudian pastinya keranjang Takakura ada tutupnya dong, dan itu ditutupi oleh tutupnya keranjang Takakura. Dari percobaan ini, 3-4 minggu ternyata berhasil dan menjadi pupuk kompos. Setelah itu, saya mengembangkan dan mengangkat proyek saya ini dengan memperluas jejaring sosialisasi dan memperbanyak sampah organik dengan rutin seminggu 3 kali dalam melakukan gerebek pasar tradisional. Selain itu, saya mendapatkan sampah organik dari guru pembina saya, teman kelas saya, warga sekitar rumah, dan juga penjual buah. Saya melakukan proyek ini di sekolah maupun di rumah. Sayur bayam tumbuhan perdu, tumbuh liar di ladang rumah. Acungkan 2 jempolmu, ini dia capaian saya. Capaian saya pada tahap 1 hingga tahap finalis ini, saya telah berhasil mengumpulkan sampah organik sebanyak 2.569 kg. Saya telah mensosialisasikan proyek saya ke sebanyak 2.843 orang. Saya juga memiliki keranjang Takakura sebanyak 20 keranjang. Saya juga memiliki 4 warung adopsi dan juga 1 kampung binaan. Saya juga keranjang Takakura ini menghasilkan pupuk kompos sebanyak 167 kg. Sebagian dari kompos-kompos tersebut saya budidayakan ke tanaman sambung nyawa. Nah, sekarang tanaman sambung nyawa saya di sekolah dan di rumah sebanyak 350 tanaman. Tips dan trik untuk mendapatkan kompos yang berkualitas yaitu dengan mencacah sampah organik menjadi bagian kecil-kecil sehingga mempercepat proses penguraian. Semakin kecil, semakin cepat terurai. Pada saat pengomposan, jika kompos tersebut kering, maka bisa menambahkan air. Jika kompos tersebut basah, maka bisa menambahkan daun kering. Selain itu, kalian bisa memakai kain hitam berpori
agar tidak ada serangga yang masuk ke dalamnya dan menutup keranjang Takakura tersebut rapat-rapat. Selama saya menjalankan proyek saya ini, ada peristiwa yang lucu loh, tahu nggak sih itu apa? Nah, ceritanya itu begini, ada sampah gubis yang saya telah dapatkan dari gerbek pasar. Waktu itu dicaca oleh guru saya dan teman kelas saya. Nah, waktu dicaca itu sampah gubis tersebut ada yang bergerak. Tahu nggak sih itu apa? Itu adalah hewan siput. Hewan siput itu menikmati cacahan sampah organik tersebut. Nah, wajar sih ya teman-teman, karena itu merupakan ekosistem yang berkelanjutan. Dan juga sekolah saya sekarang kadang baunya gubis kalau saya habis dari gerbek pasar. Gitu. Reaksi keluarga saya dan teman-teman saya awalnya pun jijik dan tidak yakin dengan proyek saya ini. Tapi lama-kelamaan, kedua orang tua saya, tetangga saya, warga sekolah, seperti teman-teman saya, guru-guru lainnya, itu ikut serta dalam menjalankan proyek saya ini dan membantu saya untuk mencaca sampah organik, memasukkan sampah organik ke keranjang Takakura, dan juga ikut serta melakukan gerbek pasar. Ya, yang dikarenakan proyek saya ini positif dalam menjaga lingkungan sekitar. Tantangan saya dalam menjalankan proyek saya sampai saat ini yaitu keterbatasannya keranjang Takakura yang tidak muat cukup banyak sampah organik. Lalu saya mengatasinya dengan menggunakan media pengomposan atau menambah media pengomposan seperti biopori, komposter, dan juga kompos bag. Harapan saya dalam mengembangkan proyek saya yaitu lebih berbanyak bersosialisasi dan membuat produk inovasi yang berguna atau yang bernilai ekonomi. Target saya selama tahap finalis ini, saya ingin mengumpulkan sampah organik sebanyak 1.300 kg. Lalu saya ingin menambah keranjang Takakura sebanyak 5 buah. Saya juga ingin membuat produk inovasi dari tanaman sambung nyawa dan ingin menambah tanaman sambung nyawa sebanyak 50 tanaman. Proyek yang dilakukan oleh Hananda, pengolahan sampah organik rumah tangga melalui metode Takakura. Apa yang dilakukan oleh Ananda itu adalah hal yang sangat luar biasa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir, bernalar, kritis, dan berpikir berinovasi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ananda ini memberikan masukan, memberikan inovasi, memberikan pembelajaran kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Ananda ini juga memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan kita semua, sehingga lingkungan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, jangan berhenti sampai di sini. Berikanlah yang terbaik untuk lingkungan kita. Sobat Hijau, jika kalian mempunyai sampah organik, jangan dibuang sembarangan ya, apalagi disia-siakan begitu saja. Kalian bisa menghubungi saya di Instagram @gladisamanta atau nomor WhatsApp saya 085730394121. Terus kalian yang ingin atau perlu kompos, kalian bisa menghubungi saya lewat tadi yang di atas ya. Atau juga kalian bisa mendatangi langsung sekolah saya SMP Negeri 38.
organik jadi kompos yang bermanfaat. Tak ada gading yang terletak, jika ada khilaf mohon dimaafkan. Semoga cerita saya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tunas Hijau ID, dan juga kalian harus like dan komen video saya ini. Salam bumi pasti lestari. Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2024. Siap, peduli, produktif, anti rebahan, mendunia. Terima kasih.